Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita, untuk menjadi renungan harian kita saudara, adalah dari Mazmur pasal yang ke-23, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah hidup dalam penggembalaan Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab, umat-umat Tuhan disebut sebagai domba gembalaan Tuhan. Yang dimaksud dengan domba saudara, kenapa kita dilambangkan, umat manusia, umat-umatnya dilambangkan sebagai domba-dombanya Allah? Karena manusia itu sifatnya sama dengan domba dalam keterbatasan, di mana domba itu dia tidak bisa hidup tanpa gembala. Dia akan tersesat tanpa gembala. Dia membutuhkan gembala untuk membimbing kehidupannya. Dia membutuhkan gembala untuk membawa dia ke tempat yang di sana ada makanan dan minuman. Dia membutuhkan gembala untuk merawat dia. Dia membutuhkan gembala untuk menjaga dan melindungi dia. Karena seekor domba dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri ketika ada singa yang menerkam. Dia membutuhkan gembala yang melindungi dia, mengusir singa, melawan singa yang hendak menerkam dia. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita digambarkan seperti domba-dombanya Allah. Dan dalam banyak hal kita perlu sadar bahwa kita manusia yang terbatas. Kita butuh penuntun hidup kita, yaitu gembala yang agung. Dan kita butuh perlindungan seorang gembala. Perlindungan Tuhan sebagai gembala kita, supaya kita tidak ditelan oleh iblis. Supaya iblis tidak menghancurkan dan membinasakan kehidupan kita. Dan yang mampu melawan tipu muslihat dan serangan dan terkaman iblis atas hidup kita hanyalah Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita menyadari bahwa kita membutuhkan gembala, dan Tuhanlah yang sanggup menggembalakan kita. Sadarilah bahwa saudara adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang butuh perlindungan, ya, manusia yang butuh tuntunan supaya kita tidak tersesat dan binasa. Hal yang paling penting juga untuk kita sadari saudara adalah bahwa domba itu gampang tersesat. Dan ketika dia tersesat, maka kebinasaan
sedang mengintip kehidupannya. Singa-singa akan menggunakan kesempatan itu ketika ada domba yang tersesat. Demikian saudara, tidak heran kalau manusia jatuh dalam dosa, manusia bergelimang dengan dosa, manusia menempuh jalan-jalan berdosa, jalan yang jahat, jalan yang tersesat dan sebagainya. Karena itulah memang kodrat manusia yang gampang tersesat. Kita butuh gembala yang akan menuntun kita di jalan-jalan yang benar. Kita adalah domba saudara. Kita butuh seorang pribadi, yaitu Tuhan, untuk menggembalakan, menuntun, memimpin, melindungi kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini saya rindu kita belajar bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, dan apa yang akan kita alami jika kita memiliki Tuhan sebagai gembala yang menggembalakan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur pasal 23 ini saudara adalah Mazmur Daud. Dan Daud menegaskan bahwa Tuhan adalah gembala dalam kehidupannya. Dan kita melihat bagaimana perjalanan hidup Daud sebagai seorang yang menjadikan Tuhan jadi gembala dalam kehidupannya, di mana dia mengawali karirnya sebagai gembala juga saudara. Dia orang yang sebenarnya tidak terlalu dihargai. Kita mengingat peristiwa di mana satu kali datang firman Tuhan kepada Nabi Samuel bahwa ada dari anak Isai, yaitu orang tua dari Daud ini, salah satu dari anaknya akan menjadi raja. Dan ketika Samuel menyampaikan itu kepada Isai ayah Daud, maka Isai mengumpulkan anak-anaknya. Dia kumpulkan semua dan kemudian Nabi Samuel akan datang untuk melihat yang mana dari anaknya itu akan menjadi raja dan kemudian akan diurapi. Dan singkat cerita saudara, ketika dikumpulkan semua dan Nabi mulai datangi satu persatu, tapi Tuhan berkata bukan itu, bukan itu, bukan itu, dan bukan itu, dan satu pun tidak. Dan waktu itu Samuel berkata, adakah anakmu yang lain? Dan kemudian ayahnya Daud ini berkata, ya ada satu lagi, tapi dia jadi penggembala di padang. Artinya apa saudara? Daud ini seorang yang dilupakan sebenarnya, seorang yang tidak masuk hitungan. Bapaknya sendiri gak menghitung dia. Tetapi kita melihat bagaimana perjalanan hidup Daud ini sebagai seorang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi saudara? Dari penggembala dia harus dipanggil, dan kemudian Samuel berkata panggil dia, dan ketika dia datang Tuhan berkata inilah dia, dan kemudian Samuel mengurapi. Dan singkat cerita perjalanan kehidupan Daud prosesnya memang panjang,
Dari penggembala, akhirnya dia terpilih menjadi panglima tentara ketika dia berhasil menaklukkan Goliat. Dan singkat cerita akhirnya dia menjadi raja. Ada proses yang panjang memang. Tetapi hal yang luar biasa di sini adalah bahwa karir Daud dari seorang penggembala domba di padang yang tidak dihitung, yang dilupakan, tapi akhirnya menjadi seorang raja. Bukankah itu satu perjalanan hidup yang luar biasa? Dan itulah perjalanan hidup seorang Daud yang menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Itulah pengalaman hidup Daud, itulah yang terjadi dalam kehidupan Daud. Artinya apa, saudara? Betapa dahsyatnya Tuhan bekerja dalam hidup orang yang menjadikan dia sebagai gembala dalam kehidupannya. Itu sebabnya hari ini pun saya mau mengajak kita, jadikanlah Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara. Hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Dia yang menggembalakan kehidupan saudara. Hiduplah dalam petunjuknya. Nah, saudara, yang saya ingin kita lihat di sini adalah apa yang terjadi dalam kehidupan Daud dalam proses demi proses ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang dia tegaskan adalah bahwa dia tidak akan kekurangan. Dia akan berkecukupan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, dia takkan kekurangan, dia akan berkecukupan. Saya percaya setiap kita merindukan kehidupan yang demikian. Allah mencukupkan, Allah tidak mengizinkan kita berkekurangan, tapi Allah mencukupkan seluruh kehidupan kita. Dan saudara, bagaimana Allah mencukupkan dia sehingga Daud ini tidak berkekurangan dalam hidupnya? Dia berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kecukupan yang Tuhan kerjakan, yang digambarkan oleh Daud di sini adalah tentang pemeliharaan secara jasmani, di mana digambarkan seperti seekor domba yang dibimbing, dibawa kepada padang yang berumput hijau dan kepada air yang tenang. Yang paling dibutuhkan oleh seekor domba, saudara, adalah padang yang berumput hijau, air yang tenang supaya dia bisa makan sampai kenyang dan kemudian dia bisa minum sampai puas. Artinya itu pemeliharaan secara jasmani, kebutuhan jasmani. Yang mau ditegaskan oleh Daud di sini adalah ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, maka dia tidak berkekurangan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mencukupkan dia secara jasmani, mencukupkan segala kebutuhannya. Tuhan memelihara dia secara jasmani. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa ketika saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara, maka Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan tidak izinkan saudara berkekurangan. Dia akan mencukupkan kehidupan saudara. Dia akan memelihara saudara secara jasmani di dalam kehidupan saudara. Adakah hari ini saudara sedang ada dalam kesulitan ekonomi? Jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara, maka Dia akan campur tangan untuk pemeliharaan saudara. Maka Dia akan menggembalakan saudara, menuntun saudara untuk mencukupkan segala kebutuhan saudara. Bahkan membaringkan domba di padang berumput hijau, dia bisa berkecukupan, dia bisa berkelimpahan di sana. Demikian hari ini, betapapun sulitnya, betapapun tidak mungkinnya secara pikiran manusia, tapi Allah sanggup menuntun saudara di padang yang berumput hijau. Artinya Dia memelihara dan mencukupkan kehidupan saudara, mencukupkan kebutuhan jasmani saudara. Saya mengalami itu dalam melayani Tuhan, saudara. Saya pergi merintis, dan kemudian pada waktu itu tidak ada jaminan apa-apa.
Karena seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa di organisasi kami tidak punya gaji bulanan, saudara. Kami merintis dan berjuang sendiri dan mengembangkan sendiri. Dan kalau tidak mampu itu juga karena ketidakmampuan sendiri. Jadi waktu itu ketika saya pergi ke pelayanan, saya berpikir bagaimana saya memasak nasi seorang anak muda umur 19 tahun yang bagi saya, pekerjaan saya adalah waktu itu latar belakang saya bekerja ke ladang membantu orang tua, bukan memasak. Dan bagaimana kebutuhan saya akan tercukupi dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang luar biasa adalah Allah memelihara hidupku. Tuhan mengutus satu keluarga untuk memberi makan saya sekitar 3-4 tahun, saudara. Setiap pagi malam dia memberi saya makan. Luar biasa, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Dia adalah gembala yang baik, yang memelihara kita. Takkan kekurangan orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Tuhan memelihara orang tersebut secara jasmani. Takkan kekurangan kita. Jadi saudara, yang pertama, jadikanlah Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara, maka saudara takkan kekurangan karena dia memelihara saudara secara jasmani. Lalu yang kedua, ayat 3, Daud menegaskan, ia menyegarkan jiwaku. Yang kedua, di sini Daud menegaskan berbicara tentang kebutuhan jiwa. Dalam hidup ini kita tidak hanya perlu kebutuhan jasmani, saudara. Banyak orang berkecukupan secara jasmani tapi hidupnya putus asa. Jiwanya terganggu, jiwanya tidak terpenuhi, jiwanya tidak terpuaskan. Tetapi Daud menegaskan di sini ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, jiwanya juga terpenuhi. Jadi ketika dia berkata takkan kekurangan aku, itu bukan hanya berbicara dari kebutuhan jasmani, tapi juga dia menegaskan jiwanya pun terpenuhi. Di mana dia berkata, dia menyegarkan jiwaku. Kalau saudara mau mengalami di mana jiwa saudara dipuaskan oleh Tuhan, jiwa saudara dipenuhi, disegarkan oleh Tuhan, jadikanlah Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan mengalami Tuhan menyegarkan dan memenuhi jiwa kita. Kita tidak akan berkekurangan. Kenapa? Karena kebutuhan jasmani kita tercukupi dan kebutuhan jiwa kita dipenuhi, saudara. Jiwa kita disegarkan oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, masih ayat 3, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Saudara, yang ketiga ini berbicara tentang tuntunan Tuhan di jalan yang benar, supaya tidak tersesat, supaya tidak binasa. Dia menuntun di jalan yang benar. Sebagai aplikasinya bagi kita hari ini, bahwa Allah juga menuntun kita di jalan keselamatan, di jalan menuju sorga yang mulia, supaya kita tidak binasa. Artinya itu kebutuhan roh kita, supaya roh kita diselamatkan. Roh kita mengalami keselamatan. Jasmani kita satu saat akan mati, tetapi roh kita butuh keselamatan. Untuk mengalami keselamatan, maka roh kita harus dituntun di jalan yang benar, di jalan keselamatan, di jalan menuju sorga yang mulia. Dan itu yang dialami oleh orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam hidupnya, di mana Tuhan menuntun di jalan kehidupannya, di jalan yang benar menuju keselamatan yang kekal. Itu yang dialami oleh Daud, saudara, ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam hidupnya, di mana Tuhan mencukupkan kebutuhan jasmaninya, di mana Tuhan menyegarkan jiwanya, mencukupkan kebutuhan jiwanya, di mana Tuhan menuntun dia di jalan yang benar, menuntun dia di jalan menuju keselamatan. Itu sebabnya dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa? Karena kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwanya, kebutuhan rohnya, yaitu untuk mengalami keselamatan, itu dipenuhi oleh Tuhan. Hari ini, kalau saudara mau mengalami kecukupan
dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Jadikanlah Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara, maka saudara takkan kekurangan. Dia memenuhi segala kebutuhan kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya saudara, bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, supaya kita mengalami hidup kita tercukupi, dipenuhi oleh Tuhan. Di ayat yang ke-6, Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia menegaskan bahwa dia akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Apa yang mau ditekankan di sini adalah bahwa dia akan diam dekat dengan Tuhan. Dia akan diam, artinya dia jalani hidupnya intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Begitulah dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Dia jalani kehidupannya tetap dekat dengan Tuhan. Hari ini kalau saudara rindu mengalami itu saudara, menjadikan Tuhan sebagai gembala supaya saudara tidak berkekurangan, hiduplah selalu dekat dengan Tuhan. Rindulah selalu datang di hadirat Tuhan. Rindulah selalu datang beribadah kepada Tuhan. Rindulah selalu datang menyembah Tuhan. Artinya rindulah selalu dekat dengan Tuhan. Maka dengan demikian kita menjadikan dia sebagai gembala dalam hidup kita, dan kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dari Mazmur Daud yang paling terkenal, yaitu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana menjadikan Tuhan sebagai gembala? Tetap dekat dengan dia. Apa yang akan dialami ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala? Kita takkan kekurangan. Dia cukupkan kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwa kita, dan kebutuhan roh kita untuk mengalami keselamatan. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Namun sebelumnya sekali lagi, ambil komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik
dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka
Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan,
dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.